Yang penting tersampaikan pesannya. Anda udah nyapa 3 hari soalnya. Silakan teman-teman dirembuk satu pertanyaan nanti mewakili grup, tapi dia akan maju ke depan setelah itu. Sore dibatasi ya, satu gak apa-apa. Kalau kita sampai sore bisa semua bertanya. Nama sama prodinya Mas ya. Mari teman-teman buat kesempatannya. Nama saya Reka Sahabat Persada dari program Teknik Komputer Jaringan. Mungkin saya akan menjelaskan ke arah generalnya, general media apa aja yang ada di PJJ. Oke, sebelumnya ada yang tahu nggak media yang tercipta di Indonesia itu ada apa aja sebenarnya? Di depan ya. Oke, satu tuh ada media cetak. Media cetak itu sebagai cetak ya. Jadi berupa hardware yang berupa hard copy yang akan dipublikasikan seperti koran, majalah dan lain-lain. Yang kedua ada media visual. Visual itu sebagai layar aja seperti gambar. Kalian pernah lihat iklan-iklan di atas tol, pintu tol atau apa, gambar saja tanpa suara? Pernah kan? Itu visual saja. Dan ada juga media seperti suara saja, audio. Nah, media audio itu lebih ke arah radio biasanya. Dan saja itu mungkin ada media audio visual. Audio visual itu sendiri adalah pergabungan antara audio dan visual. Antara lain bisa contohnya TV, kepingan CD yang menggabungkan antara audio dan visual. Dan satu lagi, yang paling ngetren sekarang itu adalah bina modern kan. Ada media komputer binary yang berkaitan dengan semua rendering komputer. Nah, di sini masing-masing media ini punya kelebihan dan kekurangan. Aku minta ambil contohnya di satu. Misalkan aku ke kalian pakai media visual saja, cuman gambar, berarti kan ada suatu suara yang tidak sampai, berarti kan ada kurangannya, suara tidak ada, kalian kurang paham, gitu ya. Nah, semua kekurangan ini pasti setiap generasinya ada solusinya. Di zaman sekarang ada komputer binary. Oke. Kenapa saya pilih sebagai komputer binary sebagai media yang paling baik? Satu, komputer binary itu mendukung satu audio konferensi. Udah pernah ini enggak IP core di Skype. Nah, itu mendukung kan dengan cara komputer binary. Yang kedua, terus ada video conferencing. Nah, seperti YouTube atau Skype tanpa suara ya. Dan satu lagi ada web application conferencing. Web application dan conferencing ini contohnya misalnya web itu adalah modul yang kita kemarin dapat. Modul apa ini? Model. Dan juga ada aplikasi conferencing. Aplikasi conferencing adalah suatu tatap muka yang dibatasi oleh aplikasi. Layar tertinggi pada OSI lain itu aplikasi kan antar mukanya. Mungkin secara briefnya itu. Nah, di sini kita ingin menawarkan anak TKJ itu bagaimana mendukung sistem kalian semua, apakah itu Google Map, Facebook, blog, itu kan semuanya berjalan di layar aplikasi ya, aplikasi web, semuanya kan. Nah, kita terkendala oleh bandwidth manajemennya kan, bandwidth internet. Kenapa kita tidak membuat suatu skema network dari kelompok kami atau kelompok TKJ, skema network yang bisa menangani itu semua? Tadi kan ada permasalahan antara bandwidth yang lambat. Saya jelaskan. Oke. Wah, menurut saya dipotong. Oke. Intinya, kalau dalam internet, many people kali internet itu sebagai teknologi kan. Sebenarnya internet itu bukan teknologi. Internet itu adalah satuan skema dari sebuah network yang ada. Ada intranet dan internet. Intranet itu sebagian dicakup di dalamnya internet seluruh dunia. Dicakupannya gini. Kalian punya mangsa di mana misalnya? Mangsa itu student kalian lah. Misalkan tahap terendahnya adalah suatu kota ya. Level atasnya apa? Misalnya kalian langsung nggak pakai provinsi atau nggak usah pakai apa ya, langsung di sini provinsi ya. Oke. Nah, kalian ini kita kan di dalam PJJ, ruang lingkup itu apa? Ruang lingkup perjalanan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh ini sebagai mana? Kita sebagai Pingo internasional atau sebagai PJJ di dalam Indonesia saja. Batasannya mungkin kita ambil Indonesia. Kita punya solusi. Kenapa kita menggunakan internet yang notabene kita harus bayar di Singapura?
semua internet di Indonesia tuh bayar di Singapura lewat backbone Singapura intinya kan. Makanya kita bayar ke Singapura dan menjadikan nilai internet itu semakin mahal karena kita nyewa ke Singapura. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan semua infrastruktur yang ada di Indonesia? Kita punya, bukan nyebutin merek Pak, Telkomsel gitu ya. Itu semua Indonesia punya jaringan backbone ya kan, seluruh pulau di Indonesia punya backbone Telkomsel. Kenapa kita tidak pakai backbone Telkomsel yang inti notabene dia tuh BUMN, TBK? Misalnya per kota, teknologi yang saya bakal tawarkan adalah sebagai WiMAX. WiMAX itu seperti WiFi yang bisa mengcover satu kota sekitar 40 km. Oke, ibaratnya WiMAX-nya ya. Ini range-nya 40 km. Nah, di satu kota ini saya menawarkan cache server sendiri. Di mana cache server itu bisa menampung aplikasi kalian apa aja, aplikasi atau modul apa aja, video, e-book atau yang lainnya di cache server. Pulsa modem kayak kalian seperti ini, kita cukup menyalakan WiFi, connect ke WiMAX per kota. Di mana sih WiMAX per kota ini harganya misalnya 2 miliar. Semua konten yang alat WiMAX itu 2 miliar. Di mana kota yang nggak mampu ngeluarin duit 2 miliar. Jadi APBD-nya per tahun misalnya. Pasti bisa kan? Dengan harga server misalnya 40 juta. Jadi istilahnya 2 miliar lebih 40 juta di servernya. Nah, di sini kita bisa manfaatkan aplikasi model yang pernah kita dapat dari sebelumnya, kita pasang tergantung ruang lingkup kita yang dibutuhkan. Kita bisa pasang negara. Jadi kalau kita pasang senegara, semua kurikulumnya sama semuanya, satu negara itu. Tapi tidak bisa kan, di mana pendidikan di Papua atau di Indonesia lainnya tidak sama. Itu bisa tergantung tekad kita gimana. Mau setarakan semua level pendidikan atau mau milah-milah level pendidikan. Oke, contohnya di server ditaruh di provinsi. Jadi kalian tidak usah perlu Google Map, kita pasang aja aplikasi Google Map itu caplok masuk di cache server. Jadi kita nggak usah pakai Google Map-nya, nggak usah online ke arah Google yang ada di Amerika. Gitu. Jadi semua konten yang ada di Google Map, Google Doc, Facebook kita bisa cache di cache server kita. Tidak perlu bandwidth kemana-mana. Jadi semua aplikasi kalian yang mau katanya buffering video lambat itu nggak akan terjadi karena WiMAX ini bisa mendukung 20 megabit per second. Ya kayak kita dari atas sampai bawah kan lambat nih, karena dia pakai internet ke luar. Mungkin cukup seperti itu. Ada pertanyaan Pak? Itu juga ngomong tim pro bis ini dengan project mobile dulu. Saya mau tanya dulu sebelum teman-teman tanya. Ini pernah nggak ada dicoba di suatu tempat semacam prototipe-nya? Udah pernah di pilot? Lagi kembangin lagi di PT Inti Pak. Pernah nggak dicoba di kelurahan? Belum pernah di RT ku pernah belum? Coba kau bikin RT bisa keluar kampung. Minimal kamu coba di lingkup kita sendiri. Itu dia yang mau. Minimal aduh, gak percuma anak gua dari TB. No, anak gua masa internet no. Coba minimal satu RT lah, satu lorong itu bisa pakai WiFi. Ada itu coba, ada itu menjadikan Anda sebagai laporan riset Anda. Ini ya teman-teman, riset itu mahal yang ICT untuk pendidikan. Gampang goalnya kalau kita dana. Kalau Anda bisa jalan nanti kalau Anda pulang, saya nggak tahu liburnya ITB ya. Masa Anda pulang atau magang itu cuma Anda buat itu, Anda pelajari 1, 2, 3 bulan sebagai bentuk penelitian, Anda laporkan itu data otentik. Saya bisa bantu carikan proposal. Jadi ada sudah laporannya. Anda coba cermati, hanya dengan yang jangan dua ya satu orang dulu aja. Ya, nanti kemarin bahwa konsep ini bisa berlaku untuk yang level lebih. Ada pertanyaan yang di luar TKJ, di prodi yang lain, di luar animasi. TKJ dan animasi tidak boleh bertanya. School dari mana? Oke, silakan.
Mungkin saya bakal ngasih kesempatan bisa menjawab dari teman-teman TKJ yang lain buat jawab itu. Bisa dia mampu? Bukan aku, ya gak malu-malu. Gak malu-malu. Pasti kalau malu pasti. Ayo. Jangan kalau Saja. Kayak gini. Nah, sebenarnya WMX itu terkendala tuh sebenarnya di izin-izinan. Ini kan WMX itu istilahnya tipenya wireless ya, 801 titik berapa itu belum keluar. Nah, standarisasi internasional belum keluar buat izin WMX itu. Jadi Indonesia di Amerika pun saya kurang tahu apa udah keluar atau enggak. Tapi kita sedang kembangkan dan mulai ingin meminta izin untuk mengembangkan WMX itu di PT IT itu. Nah, kalau masalah perekonomian kita bisa sempitkan istilahnya ruang lingkupnya. Ruang lingkup kita WMX ini bisa buat apa aja sih? Nah, kita buat pendidikan. WMX ini khusus buat pendidikan aja. Tidak ada konten iklan atau apa lain-lain, nggak ada yang bisa masuk ke situ. Seperti itu. Jadi kalau misalkan takut internet Telkom mati, misalnya IP phone dipakai IP phone sekarang si WMX ini dipakai telepon, dipakai TV nantinya, itu terserah kembali kepada Telkomnya sendiri. Telkomnya otomatis kalau lihat WMX ini dipakai waktu di pendidikan, dia pasti akan beralih antara dia tidak akan menggunakan jaringan internet tidak lewat line telepon, lewat line WMX ini. Jadi itu pasti peningkatan kualitas hardware-nya atau kualitas resource-nya dan infrastrukturnya pasti bakal tingkat. Otomatis ini ada perlombaan antara misalnya bidang pendidikan, bidang perekonomian, dan kita tinggal menyebutkan aja. Kita bangun WMX ini buat apa? Misalnya Dignas ingin buat pembelajaran aja, tidak boleh ada koneksi internet keluar arah situ. Jadi cuma intranet di Indonesia saja. Mungkin seperti itu. ya. Tuh, capek nih tepuk tangan udah sampai. Pertanyaan bagus dan kritis yang jelas. Pernah nggak ada dengan one kota dulu? Belum tahu ya, ada one kota ya? Atau yang LAN tapi kota dulu? Jadi masih itu tidak ada masalah apa? Sangat memungkinkan kalau mau dibuat ini sebetulnya. Hanya sekarang kan kita ada nama dasar kan Menkominfo, kan nggak ada. Paling hanya polisi pimpinan. Yang jelas yang hal seperti ini akan digalakkan oleh pemerintah. Bagaimana ICT bisa diakses sampai ke yang mim-mim bintang kemarin itu. Dengan one kota, jadi nggak keluar kota, hanya di kota itu internetnya. Itu sangat dimungkinkan. Jadi jangan takut nggak berkarya. Masalah polusi belakangan. Jadi kalau masyarakat punya tempe hilang. Jadi memang kalau udah bicara di makro memang bermutlak.